Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N Rahmawati. Semua tentang kampus, dunia kampus bisa teman-teman temuin di channel YouTube aku, Risma N Rahmawati. Kali ini aku mau kasih tahu kalian tentang tips-tips PDKT dengan calon dosen pembimbing. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika teman-teman mau menulis satu penelitian, skripsi misalnya, atau tesis, atau bahkan disertasi, teman-teman harus menjalin komunikasi yang baik dengan calon dosen pembimbing. Aku akan ngasih tahu kalian, Kak, gimana sih tips PDKT dengan dosen pembimbing? Jadi ini bukan pendekatan yang hal-hal yang aneh-aneh ya, tapi pendekatan gimana caranya menjalin komunikasi dua arah antara kamu dan juga dengan dosen pembimbing agar penelitianmu bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama, gimana sih Kak biar aku dan dosenku bisa menjalin komunikasi dengan baik, penelitianku cepat selesai. Kalau S1 satu semester selesai kan? Bisa banget. Yang pertama, ketika teman-teman WA atau bertemu langsung dengan dosen pembimbing, teman-teman harus dengan sopan dan menggunakan bahasa yang baik. Ini penting banget. Kenapa? Karena sering sekali aku nemuin ya teman-teman atau yang di luar sana atau mahasiswa WA dengan dosen pembimbingnya tetapi menggunakan bahasa yang kurang sopan atau kurang pas gitu ya. Dengan dosen kok seperti teman. Nah, itu kan salah. Ketika teman-teman berkomunikasi atau WA atau bahkan telepon dengan dosen, teman-teman harus menggunakan bahasa yang baik, yang halus, yang sopan. Agar apa? Agar dosen merasa dihargai dan juga suka. Oh iya, anak ini ternyata cara berkomunikasi dengan dosen, apalagi dengan dosen pembimbing, sangat baik. Misalnya begini, yang pertama jangan lupa ucapkan salam. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau salam sesuai dengan agama teman-teman misalnya. Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Prof. Kemudian jangan lupa katakan mohon maaf mengganggu. Kemudian perkenalkan siapa dirimu, nama saya ini, saya dari prodi ini, kelas ini. Kemudian teman-teman sampaikan maksud teman-teman WA dosen pembimbing itu apa. Kemudian jangan lupa di akhir kata teman-teman wajib mengucapkan terima kasih dengan dosen pembimbing. Nah ini nih contoh WA yang benar dengan dosen pembimbing. Nah, tadi tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua, teman-teman ini harus kenali karakter dari dosen pembimbingmu. Apakah beliau ini seorang yang terbuka atau yang tertutup ya, introvert atau ekstrovert. Ketika teman-teman menemui dosen pembimbing yang sifatnya lebih terbuka, mempunyai sifat yang lebih terbuka, yang lebih ramah atau istilah aslinya friendly, nah teman-teman akan dimudahkan. Tetapi masalahnya ketika teman-teman menemui dosen pembimbing yang lebih tertutup, kemudian gimana dong Kak solusinya? Nah, pertanyaan yang bagus banget. Solusinya ketika teman-teman menemui atau mendapatkan dosen pembimbing yang beliau itu agak tertutup, maka teman-teman harus masuk ke tips yang ketiga. Apa itu tips yang ketiga? Nah, tahan dulu ya. Kita ke tips yang kedua dulu. Nah, ketika teman-teman menemui dosen pembimbing yang terbuka, ini tidak akan menjadi kendala. Ngobrolnya pasti asik, dua arah pasti nyambung. Ketika teman-teman menemui dosen yang ekstrovert atau ya mempunyai sifat yang tertutup gitu ya, teman-teman harus menjaga bahasa atau ketika teman-teman bertemu, teman-teman harus betul-betul menunjukkan minat, kemudian menunjukkan itikat baik, menunjukkan bahwa proposalmu ini memang juga topik yang disukai oleh dosen pembimbing. Nah, ini juga berkaitan dengan pemilihan calon dosen pembimbing ya. Ketika teman-teman memilih dosen pembimbing, yang pertama memang dosen tersebut berkaitan dengan penelitianmu, ahli di bidang itu dalam penelitianmu. Yang kedua, teman-teman betul-betul nyaman dengan beliau. Jangan sampai teman-teman itu nggak nyaman, ketika di kelas sudah nggak nyaman, tapi kok memilih beliau sebagai dosen pembimbing. Bahaya banget, kenapa? Karena selama 1 semester atau bahkan 2 semester, teman-teman akan bertemu dengan beliau. Apalagi kalau S3, namanya bukan dosen pembimbing ya, kalau S3 namanya promotor. Ketika teman-teman memilih promotor yang tidak suka, teman-teman akan,
2 tahun loh, 2,5 tahun loh bakal konsultasi dengan beliau. Jadi pastikan teman-teman benar-benar nyaman, senang dengan dosen pembimbing atau promotor yang sudah teman-teman pilih. Nah, ini berkaitan dengan tips yang ketiga ya. Kak, dosenku itu kurang terbuka, kurang ramah. Gimana nih caranya biar PDKT antara aku dan dosenku lancar? Tips yang ketiga, masuk ke tips yang ketiga. Apa itu kira-kira? Teman-teman harus kutip tulisannya dosen pembimbingmu dalam penelitianmu. Ketika teman-teman mengutip buku atau jurnal atau penelitian dari dosen pembimbingmu, ini akan sangat membantu. Ketika dosen pembimbing membaca proposalmu, ini ada tulisanku. Nah, beliau pasti akan senang. Yakin, beneran, coba dulu ya. Apalagi kutipan yang teman-teman masukkan dalam proposalmu berkaitan dengan penelitianmu. Wah, langsung nih pasti dosen pembimbing suka banget. Oh, anak ini ternyata mengutip tulisanku. Begitu ya, tips yang ketiga. Dan ini berkaitan dengan gimana Kak biar dosen pembimbingku tuh respect dengan aku, seneng gitu ya. Nah, itu tadi, kutip penelitian dari dosenmu. Kemudian yang keempat, nah ini juga masih berkaitan dengan cara ketika kita menemui dosen pembimbing yang relatif lebih tertutup. Nah, yang keempat adalah baca buku-buku yang ia miliki. Kenapa? Karena ketika teman-teman bimbingan, teman-teman akan ngobrol dengan dosen ya, dengan dosen pembimbingmu. Kemudian pasti teman-teman itu ngobrolnya soal penelitian, tetapi di luar itu teman-teman pasti diajak ngobrol dengan dosen begini ya, Mbak, Mas, saya itu dulu pernah penelitian buku ini loh, buku ini. Nah, ketika teman-teman nyambung, pasti dosen akan menjadi lebih suka dengan teman-teman. Nah, oh iya, anak ini sudah membaca buku-bukuku, membaca penelitianku, apalagi tadi di tips yang ketiga, dia memasukkan teoriku dalam kutipannya. Wah, aduh, pasti deh teman-teman bakal cepet nih penelitiannya ya, nggak usah lama-lama. Kemudian tips yang keempat, teman-teman harus tahu hal-hal yang disukai atau tidak disukai oleh dosen pembimbing. Ketika teman-teman ngobrol dengan dosen, teman-teman bisa melihat reaksi beliau ya. Misalnya satu teori nih, teori A. Teman-teman ngobrol dengan dosen mengenai satu teori ya yang teman-teman usulkan dalam penelitianmu. Kemudian dosen itu reaksinya, gimana ya Mbak, bla 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 gitu. Seperti agak kurang suka. Nah, beda lagi ketika teman-teman misalnya menyodorkan teori B. Dosen dengan antusias menjawab, wah iya ya ini Mbak, ini penelitian ini, teori ini saya suka. Atau ketika teman-teman menyodorkan satu teori B, dosen langsung antusias. Langsung nih semangat menjabarkan hal-hal tentang teori itu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting. Oh, teman-teman bisa menggali lebih dalam. Dosen pembimbingku ini kira-kira senangnya apa sih? Teori apa misalnya? Apalagi teori yang dosen pembimbing suka relevan dengan penelitianmu. Wah, pasti teman-teman udah kayak lewat jalan tol. Wus gitu ya penelitiannya. Benar-benar dimudahkan. Kemudian di tips yang selanjutnya, jika dosen meminta teman-teman untuk konsul secara tiba-tiba, maka datanglah. Kenapa gini ya? Dosen dengan kita memiliki jadwal yang berbeda. Dosen pasti beliau pasti sibuk ya, walaupun kita sebetulnya juga sebagai mahasiswa juga sibuk ya melakukan penelitian atau sibuk rebahan atau sibuk jalan-jalan, tapi ya gak apa-apa lah. Jadi gini, dosen itu memiliki banyak kesibukan karena ada tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, kemudian membuat satu buku, membuat jurnal dan lain sebagainya. Pasti beliau ini sibuk banget, yakin deh. Nah, ketika teman-teman dengan dosen pembimbing, teman-teman itu sudah memiliki janji yang tepat ya secara prosedural, misalnya seminggu sekali Mbak atau 2 minggu sekali kita konsultasi via Google Mail atau Drive atau ketemu secara langsung hari Selasa nih. Nah, ketika saat itu dosenmu tidak bisa, oh ya sudah, jangan memaksa beliau untuk oh saya harus hari ini Pak, harus ini ya Bu, karena kan kita setiap Selasa saya sudah menyempatkan waktu untuk ketemu dengan Bapak, kenapa kok digagalkan? Jangan seperti itu, tetapi coba pahami kesibukan dari dosen pembimbing, ikuti alurnya. Oh mungkin beliau hari ini tidak bisa, atau kan dosen pembimbing juga manusia, mereka atau beliau ini juga pasti ada rasa capeknya, ada kurang sehatnya. Nah teman-teman harus pahami itu, tetapi yang perlu digarisbawahi ketika dengan tiba-tiba dosen pembimbing WA atau telepon, Mbak,
saya ada waktu nih Mbak, ya jam 8 atau jam 9 pagi untuk konsultasi ke kampus. Datang ya. Di saat itulah teman-teman jangan pernah menolak ajakan untuk konsultasi dari dosen pembimbing. Karena beliau sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ketika teman-teman bicara atau ngomong, maaf Pak, saya tidak bisa, maaf Prof, saya tidak bisa. Nah, menjadi poin minus. Ketika teman-teman menemui salah satu dosen pembimbing yang seperti ini, dan banyak juga ya, dosen pembimbing WA tiba-tiba minta sekarang juga, usahakanlah. Walaupun teman-teman tempatnya jauh, atau walaupun teman-teman sedang ada kesibukan lain, atau sedang meriang, tapi usahakanlah. Misalnya walaupun teman-teman ini sedang jauh ya, jauh misalnya sedang di rumah teman, atau sedang di rumah nenek, di rumah kakek, teman-teman jaraknya antara rumah dosen atau dengan kampus dengan lokasimu saat ini jauh ya, katakanlah misalnya, baik Pak, saya akan datang, tetapi mohon maaf jika saya agak terlambat karena saya sedang bla bla bla. Nah, itu menjadi penting. Jangan sampai nolak lah istilahnya. Tips yang keenam ya, jangan sampai nolak ajakan dosen pembimbing untuk konsultasi. Sekali ditolak, nah rasanya tuh seperti ya teman-teman suka sama orang, kemudian teman-teman ditolak, gimana tuh rasanya? Sakit kan ya. Nah begitulah ya, dosen pembimbing juga pasti, ini anak ini berarti tidak serius konsultasi dengan saya, kok ketika saya meminta untuk datang konsultasi kok ditolak ya. Nah itu. Kemudian tips yang selanjutnya, yang ketujuh adalah cobalah perhatian dengan dosen pembimbing atau dengan promotormu ketika teman-teman sudah S3, namanya promotor. Perhatiannya gimana Kak? Dosen pembimbing seperti yang aku bilang tadi, dosen pembimbing adalah manusia biasa. Beliau ada sakitnya, kemudian mungkin beliau ada rasa kehilangannya, atau dosen pembimbingmu misalnya beliau adalah perempuan, mengandung kemudian melahirkan. Nah, ini adalah momen penting teman-teman bisa mengambil hati dosen pembimbing. PDKT-nya biar lebih dekat nih ya. Ketika dosenmu sakit, teman-teman coba, Mbak hari ini saya sakit, saya tidak bisa membimbing. Nah, kemudian teman-teman tunjukkanlah perhatian. Oh iya Bu, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya Prof. Kemudian kita bisa bertemu untuk bimbingan dan melanjutkan aktivitas seperti sebelumnya. Atau lebih dalam lagi, teman-teman bisa misalnya ke rumah beliau, membawakan sesuatu ketika dosennya sakit. Nah, ini menjadi bentuk perhatian untuk dosen. Dan pasti beliau suka, wah mahasiswa ini ternyata ketika dengan saya bukan hanya untuk kepentingan konsultasi, tetapi si mahasiswa ini ternyata perhatian loh dengan aku gitu. Atau ketika dosenmu sedang mengalami kehilangan orang tua, meninggal, teman-teman cobalah datang untuk melayat, untuk takziah. Pasti beliau juga akan senang dan makin lagi mengenalmu, makin tahu kamu gitu ya. Oh ini anak ini yang kemarin layat ke rumah ya Mbak, ini kamu yang kemarin datang takziah ke rumah saya ya. Nah itu menjadi momen yang pas untuk mengambil hati dosen pembimbing. Tips yang terakhir, nggak kalah penting pastinya, dari poin 1 sampai dengan poin 7. Apa itu? Yang 8 adalah persiapkan dirimu dengan baik ketika teman-teman mau konsultasi. Apalagi yang pertama, baju rapi, senyum, lebar, jangan cemberut gitu ya. Jangan cemberut, nanti dosennya ini anak konsultasi pertama kok bawa wajah nggak enak ya. Teman-teman harus mempersiapkan dirimu dengan baik, rapi, pandangan menyenangkan. Kemudian yang paling penting, kamu harus tahu isi dari proposal yang ingin teman-teman bawa ke dosen pembimbing. Jadi ketika teman-teman datang, teman-teman itu sudah persiapan. Ketika ditanya oleh dosen pembimbing, teman-teman bisa menjawab. Misalnya, judulnya apa Mbak? Kenapa memilih judul ini? Pasti itu ditanyakan. Kemudian masalah dalam penelitianmu apa yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Berdasarkan fakta itu apa? Teori yang kamu gunakan apa Mbak? Nah kalau teman-teman persiapannya saja kurang, ketemu dosen pembimbing pas gitu ya, ini kenapa, ini gagu-gagu, ini sakit atau gimana Mbak ya, jangan sampai seperti itu. Jadi persiapkanlah dirimu sebaik-baiknya. Itu tadi tips dari aku PDKT dengan dosen pembimbing dari 1 sampai dengan poin ke-8. Boleh aku ulangi untuk kalian ya. Nah yang pertama, teman-teman ketika dengan dosen pembimbing sopan, menggunakan bahasa yang baik ketika konsultasi via WA atau ketika telepon. Kemudian yang kedua, teman-teman harus kenali dosen pembimbingku ini seperti apa sih, beliau ini
introvert atau extrovert. Beliau ini ada tipe yang terbuka atau yang tertutup. Yang ketiga, teman-teman harus mengutip tulisan dari beliau, entah itu dari jurnalnya atau dari penelitian yang lain gitu ya. Pasti dosen akan suka. Tips yang berapa tadi? Yang keempat adalah baca buku-buku yang beliau pernah tulis, karena komunikasinya akan lebih nyambung. Kemudian yang selanjutnya, tips yang kelima, teman-teman harus tahu tentang apa yang beliau sukai atau beliau tidak sukai, tentang teori, tentang masalah. Kemudian tips yang keenam, jika dosen meminta konsul secara tiba-tiba, horor banget ya, minta konsul secara tiba-tiba, maka datanglah, penuhi permintaan dari dosen pembimbing, berusahalah. Kemudian tips yang ketujuh, perhatian dengan dosen. Dosen sakit, jenguklah. Dosen melahirkan, jenguklah. Kemudian tips yang ke-8, persiapkanlah dirimu sebelum teman-teman bertemu dengan dosen pembimbing. Nah, itu tadi tips dari aku dari 1 sampai dengan ke-8. Semoga apa yang aku sampaikan video aku kali ini ya benar-benar bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yuk, yang belum subscribe dulu dong channel aku. Gratis kok. Dan teman-teman boleh banget tanya di komentar atau DM di Instagram aku di @risma.n_rahmawati. Terima kasih semuanya ya sudah menyimak video aku dari pertama sampai akhir. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye.